dengan pembelajaran, mari kita buka dengan doa. Saya minta satu orang kita dalam doa. Semoga apa yang dapat kami terapkan dengan baik dan berkenan bagi serta dan keseluruhan. Segala doa dan iman ini kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita cek dulu terkait dengan kehadiran sekalian pada pagi hari ini. Baik, ada yang tidak hadir? Baik, dan terima kasih. Dan tentu berkaitan dengan itu, dan itu merupakan sebuah rahmat dari Allah yang berkuasa kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali hadir untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Itu semua adalah berkat dari bimbingan dan dukungan Tuhan Allah sendiri, sehingga kita boleh hadir dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik adanya, sehingga kita bisa kembali duduk bersama hari ini di dalam ruangan ini. Baik, dan mari kita ikuti. Baik, dari tema pembelajaran kita tadi pada pagi hari ini adalah tentang gereja. Tentu pembelajaran tentang gereja sebagai umat Allah ini memiliki tujuan yang mencapai, sehingga adik-adik sekalian pada akhir pembelajaran ini nanti saya akan memperoleh hasil yang memuaskan, yang dapat meningkatkan pengetahuan adik-adik sekalian pada waktu pulang sekolah nanti. Dan tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama itu berkaitan dengan peserta didik mampu menjelaskan arti gereja sebagai itu tujuan pembelajaran yang mau capai. Lalu yang kedua ada pertanyaan pemandu. Pertanyaan ini menunjukkan supaya kita memberikan semangat, dan kira-kira dan pertanyaan itu juga menunjukkan bagaimana atau mengarahkan kita pada proses pembelajaran ini. Kira-kira bagaimana proses atau jalan pembelajaran pada pagi hari ini akan langsung. Ada dua pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan gereja sebagai umat Allah? Lalu bagaimana konsep ini mencerminkan hubungan antara anggota gereja dengan Tuhan? Pertanyaan. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara gereja sebagai umat Allah dengan tanggung jawab sosial dan pelayanan dunia? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan ini nanti dijawab pada saat proses pembelajaran ini masuk. Baik, adik-adik sekalian, jadi yang pertama kita amati gambar. Ada dua gambar dalam ini, gambar tentang gereja, di mana salah satu gereja itu masih dalam keadaan kosong. Kemudian yang satu ini adalah tampaknya bagian dalam, melihat orang sedang mengikuti sebuah perayaan ibadah dan sebagainya. Lalu jadi yang pertama kita berduduk dalam kelompok. Ada 3 kelompok. Kita duduk per kelompok.
1, 2, 3. Sambil mengamati gambar, kita jawab beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Nah, setelah melihat gambar tersebut, coba kita renungkan dan mengapa kemudian dan menganalisis dengan pemahaman kita sendiri. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal tersebut? Lalu apa arti gereja sebagai umat Allah? Sebagai umat Allah. Itu pertanyaan. Pertanyaannya ada 2. Nanti adik-adik sekalian kerja di lembaga kerja ini. Lembaga kerja tadi ini. Bisa paham? Bisa paham. Jadi Anda kerja mulai sekarang. Dari sekarang kita waktunya hanya 15 menit. 15 menit untuk diskusi. Sudah? Kerja baik-baik. Baik, sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik, saya minta 3 orang dari tiap-tiap kelompok berdiri di depan. Kelompok berdiri di depan. Di sini. Baik. Dari karena adik-adik sekalian sudah melakukan sebuah diskusi dalam kelompok, sekarang kita memulai untuk presentasikan bagaimana hasil dari pekerjaan kita dari diskusi kelompok kita, sehingga pada saat ini kita bisa menyampaikan. Kita dari kelompok 3. Menurut pendapat kami, kedua gambar yang kami amati menunjukkan sebuah gedung di mana gedung itu merupakan tempat ibadah bagi umat Kristen Katolik. Baik, dan itu menurut kelompok 3 ya. Dan menurut kelompok 3 ini, dan berdasarkan pengamatan mereka tentang gambar, gereja itu menunjukkan sebuah tempat ibadah. Tempat ibadah bagi umat Kristen Katolik, bagi umat Kristen. Dan mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari adik-adik sekalian terkait dengan jawaban dari kelompok ketiga ini. Ada? Baik, lalu kelompok yang berikut saya minta kelompok 2, 3. Satu. Saya minta dari kelompok 1. Baik, menurut pendapat kami tentang gambar tersebut yaitu gedung yang menunjukkan sebagai tempat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan secara kelompok dan individu. Baik, jadi itu menurut kelompok 1. Dan menurut kelompok 1 katakan bahwa gereja itu menunjukkan atau gambar yang kita lihat itu menunjukkan sebuah tempat ya, untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Baik secara kelompok maupun secara individu. Baik, mungkin ada tanggapan atau penyampaian berkaitan dengan materi ini, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman Anda di depan. Baik, jadi saya minta ketiga anggota ini silakan kembali ke tempat duduk. Baik, itu beberapa hasil menganalisis dan menjawab 2 pertanyaan tadi berkaitan dengan gereja sebagai Allah. Lalu kesimpulannya, kita
kita bisa menilai dan ada beberapa pemahaman berkaitan dengan gambar gereja atau gereja sebagai umat Allah. Yang pertama kita lihat dulu pengertian tentang gereja. Apa sebenarnya gereja itu? Yang pertama itu adalah Gereja baik, sekarang dengar. Itu artinya pertama, gereja adalah tempat tinggal Allah. Tempat Allah itu bisa berupa gedung, rumah, bisa berupa tempat Allah. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis. Itu kalau kita terjemahkan kata Portugis. Yaitu igreja. Dan dalam bahasa Yunani eklesia. Gereja disebut eklesia. Kelo artinya mahir. Lalu yang berikut pengertian gereja sebagai Allah. Yang pertama, umat Allah adalah umat yang kepada Allah. Kemudian sebutan umat Allah dan amat menunjukkan khususnya sebutan umat Allah. Dalam kisah para rasul baik, dari itu berkaitan dengan kisah para rasul. Bagaimana orang-orang sana di mana perkataannya lalu berdiri di batu. Artinya bagaimana orang menanggapi karya keselamatan Allah itu dengan berdiri, bisa berdiri di baptis. Baik, jadi yang berikut kita kembali ke dalam diskusi kelompok. Ada 3 kelompok. Kita mulai kerjakan mulai sekarang. Dari kelompok 1 tentang kisah para rasul, bab 2 ayat 41 sampai 43. Kemudian kelompok 2 kisah para rasul bab 2 ayat 44 sampai 45. Dan kelompok 3 tentang kisah para rasul bab 2 ayat 46 sampai 47. Lalu pertanyaannya ada 4. Apa pesan keseluruhan teks kitab suci yang dibaca? Kemudian apa makna gereja menurut kitab suci tersebut? Lalu apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Kemudian apa konsekuensi bagi kita sebagai anggota gereja Allah? Pertanyaan. Kita kerja dalam kelompok. Baik, kita start dari kelompok 1. Kira-kira jawabannya bagaimana? Baca. Baik, menurut kami, pesan keseluruhan teks tersebut adalah hubungan antara Allah dan umatnya di materia oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah menaati janji-janjinya. Baik, dari itu menurut kelompok 1. Kelompok 1 itu bagaimana berkaitan dengan hubungan antara Allah dengan umat. Allah melakukan sebuah perjanjian. Lalu perjanjian itu harus ditaati oleh umat. Allah selalu menepati janji-janji melalui sebuah perayaan tepat. Misalnya janji keselamatan kepada umat manusia jelas harus tepat. Manusia yang bisa diselamatkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian umatnya juga ya harus mentaati apa yang diperintah, apa yang diajarkan oleh
Saudara. Itu menurut kelompok satu. Selanjutnya dari kelompok yang berikut, kelompok dua, kelompok tiga ya, kelompok tiga ini. Pesan keseluruhan dari teks kitab suci kisah para rasul bab 2 ayat 46 sampai 47 adalah selalu mengutamakan persaudaraan dan cinta kasih yang didasari dengan kebesaran. Itu menurut kelompok tiga ya. Itu pesan dari seluruh. Mungkin ada tanggapan atau ada penyampaian dari kita ya. Baik, dan karena berkaitan dengan diskusi ini sudah selesai, mari kita simak ya, pembahasannya kira-kira bagaimana berkaitan dengan kitab suci ini. Baik, dan yang pertama kita lihat ada hakikat. Hakikatnya apa? Yang pertama yang hakikat gereja adalah persaudaraan, cinta kasih, seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana dalam kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 41. Yang menunjukkan itu adalah menunjukkan sebuah contoh sikap kehidupan persaudaraan. Kedua adalah gereja sebagai umat Allah merupakan sebuah pilihan, bangsa terpanggil. Artinya gereja sebagai umat Allah itu juga sebuah pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Kemudian hubungan antara Allah dan umatnya dimulai oleh suatu perjanjian. Bukan suatu perjanjian. Allah menanggapi janji-janji. Adik-adik sekalian, tentu secara keseluruhan kita sudah mendalam materi tentang gereja sebagai umat Allah, sebagai umat Allah. Dan itu sebenarnya menunjukkan bagaimana gereja itu menjadi sebuah gedung, yang merupakan tempat di mana kita bisa bertemu dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan itu menjadi sebuah tempat. Dan gereja itu bukan hanya sesuatu hal yang seperti gedung, tetapi merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan komunitas, orang ke orang atau kelompok. Artinya gereja itu bukan hanya gedung, tetapi umat atau institusi juga. Ya baik. Dan karena berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Bapak, Bunda, teman-teman, kita membersihkan yang banyak sujud berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini dengan baik. Ya Tuhan, semoga materi yang kami dapatkan tadi pagi ini dapat berguna bagi masa depan kami. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada lewat Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, itu saja. Ya Pak, terima kasih Pak.